Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah hadir pada kegiatan PJJ kita kali ini ya. Mohon maaf saya baru bisa menyapa kalian ya, karena kesibukan saya yang begitu padat di sekolahan. Terus ini yang hadir hanya kelas TKJ 2 ya, karena kelas TKJ 1 hari ini ada kegiatan sekolah menyenangkan ya kan, di mana namanya, di sekolahan ya. Tadi sudah izin saya anaknya satu kelas, benar tadi tidak bisa ikut ya. Untuk ini sudah saya rekam, jadi nanti mohon jangan di stop ya recordingnya. Ini sudah berjalan, karena kebetulan ini nggak tahu kenapa audio di komputer saya agak bermasalah, dan tadi rekaman Camtasianya juga bermasalah ya, tidak bisa merecord gitu. Terus untuk yang selanjutnya, untuk absensi nanti akan saya ambilkan dari attendance list ya, seperti biasa akan saya downloadkan. Terus sebelumnya ini saya akan share screen ya. Kemarin tugas-tugasnya ada beberapa yang sudah dikerjakan, ada juga yang belum ya. Ini akan saya tampilkan dulu share screen-nya ya. Oke ya. Sudah tampil ya share screen-nya ya. Mbak Novi ya, sudah tampil ya share screen saya. Mbak Lutfi ya. Mbak Lutfi ya. Halo. Iya, Share screen saya sudah kelihatan ini. sudah. Di kalender ya, sudah kelihatan di kalender ya. Oke. Iya. Ini kita masuk ke kelas ya. Kelas segmen kalian. Nah, ini kelas PKJ 2 ya, PKJ 2. Oke, ini yang sudah saya kasih nilai ya. Nah, ini ternyata ada beberapa anak yang belum ada ini, namanya hilang ya. Itu namanya hilang, nggak tahu siapa. Cuman ada beberapa yang sudah saya kasih komen ya, siapa-siapa aja ya. Ada juga ini yang, nah ini ternyata tadi belum ya. Nanti akan saya cek lagi untuk penilaiannya. Oke, bagi yang belum ya, yang belum, silahkan nanti segera dilengkapi ya. Yang belum, ya, silahkan nanti segera dilengkapi, dikirim. Nanti untuk datanya siapa-siapa saja yang belum, nanti akan saya share di grup kelas. Grup mapelnya ya. Ini nanti akan saya jadikan nilai untuk penilaian di tengah semester ya, atau di PTS. Oke. Untuk selanjutnya ya, kita akan membahas tentang yang kemarin ya, yaitu yang pertama adalah pengertian dari saya lupa. Oke. Nah, yang kemarin kita kan tugasnya saya suruh buat video ya. Yang pertama adalah apa itu jaringan komputer ya. Yang kedua, bentuk-bentuk topologi jaringan ya.
Yang ketiga, komponen jaringan itu apa saja. Terus yang keempat, komponen penghubung jaringannya itu apa saja ya. Dari kebanyakan yang video yang sudah saya nilai ya, yang poin 1, 2, 3 itu banyak yang sudah benar ya. Cuman di poin 4 di bagian komponen penghubung jaringan itu ternyata banyak yang belum tepat ya. Di antaranya kebanyakan itu di di penghubung jaringan yang kelistrikan malah ya, junction box dan relay ya, pakai itu ya. Kalau di PKJ ya sebenarnya tidak seperti itu. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas poin 1 dulu, yaitu apa itu jaringan komputer ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat di layar ya, jaringan komputer itu sebenarnya dia penghubung ya antara dua buah komputer atau lebih ya, ini ya, dua buah komputer atau lebih dalam satu buah jaringan ya. Jadi di situ meskipun hanya dua buah komputer ya dan dihubungkan, itu dia sudah termasuk ke dalam jaringan komputer ya. Kalau dia lebih, itu juga sudah termasuk di dalam jaringan komputer. Ya, jaringan komputer itu dia berfungsi menghubungkan dua buah komputer atau lebih ya. Dalam implementasinya adalah ada beberapa dari topologi jaringan yang digunakan ya. Untuk topologi jaringan sendiri ya, ini di poin 2 itu ada topologi bus ya, ada topologi star, ring, mesh, dan topologi tree ya. Ada beberapa yang akan saya tampilkan di sini. Nah, untuk metode yang kita gunakan pada topologi jaringan ini ya, biasanya itu paling banyak kita menggunakan topologi star ya. Ini yang paling banyak digunakan untuk di lab-lab ya. Di lab kita pakainya topologi star ya. Nanti karakteristik dan lain-lain akan saya bahas satu persatu. Untuk pengertian dari jaringan komputer sudah cukup jelas ya, apa yang maksud jaringan komputer. Halo, sudah cukup jelas untuk pengertiannya? Mbak Maulida, halo? Adakah orangnya, Mbak Maulida? Ada, Pak. Ada. Gimana? Sudah jelas ya untuk pengertian jaringan komputer? Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk-bentuk topologi jaringan ya. Oke, untuk topologi jaringan yang pertama ini adalah topologi jaringan bus ya. Kalau kamu biasanya nyebutnya bus ya, karena tulisannya Pak, maaf, suaranya terlalu pelan. Gimana? Suaranya terlalu pelan. Suaranya terlalu pelan. Ya, bentar, saya setting dulu karena ini tadi mic saya itu lagi sedikit bermasalah ya. Bentar, saya coba setting dulu. Nah, ini sudah full, sudah mentok. Apa tak push dulu? Halo, gimana? Sudah kelihatan dengeran? Halo. Masih sama. Masih sama. Ya, bentar. Halo, masih sama? Punya aku masih sama, Pak. Gak tahu yang lain. Oh, itu. Nah, saya coba pakai ini ya. Tahu sudah
agak baikan. Halo, halo. Sudah kedengeran? Halo? Ini terdengar apa tidak suaranya? Dengeran nggak? Suaranya terdengar nggak ini? Dengar tapi masih pelan. Masih pelan. Bentar. Saya tak coba ganti headset dulu. Halo? Masih sama? Gimana? Masih tidak terdengar? Sama, Pak. Apa? Halo. Yang lain gimana? Gimana? Halo, yang lain? Yang lain, Ida di Lestari apakah terdengar untuk speaker saya? Sudah terdengar. Sudah? Sudah terdengar. Oke. Oke, kalau sudah terdengar, saya lanjut ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, kita lanjut ke topologi bus ya. Jadi topologi bus ini adalah topologi yang pertama digunakan ya untuk menghubungkan jaringan komputer ya. Dalam topologi ini masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal, dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator ya. Fungsinya seperti ini ya. Topologi ini sudah sangat jarang digunakan ya di dalam membangun jaringan komputer karena memiliki beberapa kekurangan, diantaranya kemungkinan terjadinya tabrakan aliran data ya. Jika salah satu perangkat putus ya, misal di sini putus ya, hingga nanti di posisi yang lain ini juga nanti akan berpengaruh ya. Jadi kerusakan pada satu bagian komputer, maka jaringan langsung tidak akan berfungsi sebelum kerusakan tersebut diatasi ya. Jadi misal di sini putus, 6 komputer yang lain juga nanti dia tidak akan berfungsi ya. Untuk karakteristiknya nanti bisa dibaca-baca sendiri
Oke ya. Nah, ini untuk kelebihan dan kekurangannya, yaitu tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak ya. Ini juga lebih murah dibandingkan topologi lain, tidak terlalu rumit ya, terus sangat sederhana. Terus kekurangannya tidak cocok untuk traffic atau lalu lintas jaringan yang padat. Jadi kalau jaringannya padat ya, itu tidak cocok ya. Setiap barel konektor yang digunakan sebagai memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan. Terus sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus, lebih lambat dibandingkan dengan topologi lain ya, karena masih awal ya, kekurangannya masih banyak. Terus yang selanjutnya adalah topologi star ya. Seperti namanya, susunan pada topologi star ini bentuknya seperti bintang ya. Teknologi ini memiliki node inti di tengah yang disambung ke node-node yang lain ya. Jadi ini adalah switch-nya, terus disambung ke komputer-komputer ya. Gitu. Setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator atau hub ya. Bila setiap paket data yang masuk ke konsentrator kemudian di-broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak ya, misalnya memakai hub 32 port ya, maka kinesis jaringan akan semakin turun ya. Tapi untuk sekarang kita sudah tidak memakai hub lagi ya, kita sekarang sudah pakai alat yang namanya switch ya. Switch hub itu berbeda ya. Ya kalau hub itu kita masih produk lama ya, kalau yang switch itu sudah baru, jadi koneksinya lebih cepat ya, apalagi produknya keluaran terbaru ya. Dan nanti dia akan lebih cepat. Terus ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya itu dia instalasinya cukup mudah, untuk mengubah dan menambah komputer juga sangat mudah. Terus apabila satu komputer mengalami kerusakan ya, itu bisa langsung diatasi, karena dia yang misal satu ini trouble, pasti kabelnya yang rusak kan daerah sini aja, yang nggak mungkin ini trouble sini, yang salah di sini, itu nggak mungkin ya. Kecuali nanti IP-nya nanti bentrok gitu ya. Terus kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Untuk kekurangannya itu hanya memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub. Jika hubnya rusak, ya wes, dalam satu jaringan itu dia tidak akan bisa digunakan kembali, harus ganti hubnya. Terus membutuhkan lebih banyak kabel, jelas, karena satu hub ini dia akan langsung terhubung ke satu komputer ya. Jadi di situ ada 10 komputer ya, kita harus butuh 10 sambungan kabel gitu ya. Terus jumlah terminal terbatas ya, tergantung dari port yang ada pada hub. Untuk saat ini hub yang digunakan itu ada yang 24 ya, ada yang 48 port ya, tergantung dari spesifikasi switchnya itu sendiri ya, portnya itu. Lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Nah, karena pakai satu hub itu ya, ini jadi dia lebih lambat ya. Kadang kalau trafficnya sudah tinggi ya, dia harus membagi, misal di situ ada 24 port ya, 24 komputer hidup semua ya, bandwidthnya itu dia 10 MB, dia harus membagi bandwidthnya itu sama rata ya. Jadi kadang terjadi kelemahan di situ. Nah, selanjutnya ini adalah topologi ring ya. Topologi ring ini digunakan dalam jaringan yang memiliki performance tinggi ya, jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang time sensitif seperti video dan audio, atau ketika performance dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Pada topologi cincin ini, masing-masing titik atau node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Artinya, masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskannya pada perangkat yang sesudahnya. Ya. Proses menerima dan meneruskan sinyal data ini dibantu oleh token. Ya. Jadi
dia arusnya berputar seperti ini ya. Jadi komputer ini akan terhubung ke komputer yang satunya. Komputer satunya ini dia akan terhubung ke komputer kedua. Komputer kedua akan terhubung ke komputer ketiga, dan begitu seterusnya. Dia akan proses muter ya. Misal salah satu di sini ada yang putus ya, dia nanti bisa di backup dari komputer yang sebelah sini. Seperti itu. Jadi lebih simpel ya, cuman apa namanya, NIC-nya ya itu harus ada 2 NIC atau LAN card portnya. Itu tiap komputer itu dia harus punya 2, karena satu untuk apa namanya ke komputer selanjutnya, yang satu untuk ke komputer sebelumnya ya. Karakteristiknya topologi ring ini not dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran ya. Itu sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Paket-paket dapat mengalir dalam satu arah ke kiri atau ke kanan ya. Terus problem yang dihadapi sama dengan topologi bus, yaitu jika salah satu node rusak maka seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut ya. Cuman dia nanti akan bisa terbackup oleh komputer yang ada di sampingnya seperti itu. Untuk kabel yang digunakan biasanya kabel UPV atau patch cable PM tipe 6 ya. Untuk kabelnya nanti di apa namanya di yang terakhir nanti akan saya perlihatkan ya jenis-jenis kabelnya. Terus untuk kelebihannya ini data mengalir dalam satu arah sehingga terjadi collision yang dapat dihindarkan ya. Aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat. Waktu untuk mengakses data lebih optimal ya. Kekurangannya apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan ya. Jadi bila ada satu ini yang dia tidak berfungsi, dia harus berubah alurnya ya. Dia harus berubah, jadi kekurangannya seperti itu. Terus menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Sulit untuk melakukan konfigurasi ulang ya. Karena konfigurasinya harus IP-nya harus disesuaikan ya, dan lain-lain seperti itu. Terus untuk topologi mesh adalah topologi gabungan dari topologi ring dan star yang sudah saya jelaskan di atas tadi ya. Topologi mesh sendiri suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ya, seperti ini. Yang ada di dalam jaringan itu langsung. Akibatnya dalam topologi mesh setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju atau dedikat. Untuk saat ini apa namanya topologi mesh ini kita bisa mengakalinya dengan memakai switch hub ya, di mana dalam satu komputer itu sudah dipasangi dengan IP atau alamat IP yang berbeda-beda ya, di mana satu komputer ini kita komunikasikan menggunakan IP-nya komputer yang ini, dia nanti akan langsung tertuju ke sini, jadi tidak melewati ini baru masuk ya, langsung seperti itu. Topologi tree ya, topologi jaringan komputer tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang berada pada titik yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Seperti ini posisinya, kayak pohon ya. Ini yang terakhir nomor 6 ini ya, topologi extended star. Merupakan perkembangan lanjutan dari topologi star ya, di mana karakteristiknya itu dia tidak jauh berbeda dengan topologi star. Ya. Dia di sini pakai satu switch hub, diteruskan ke switch hub lain, baru switch hub ini ke komputer klien ya. Itu untuk yang apa namanya topologi jaringan ya.
sampai sini ada pertanyaan untuk topologi jaringannya? Saya scroll dulu ya. Mbak Elsia Aulia, apakah mendengar suara saya? Sudah jelas ya? Cukup jelas materinya hari ini? Jelas. Yang jelas, oke. Kita lanjut ke komponen jaringan komputer. Oke, untuk komponen jaringan komputer ini beberapa video yang sudah saya tonton itu sudah banyak ya yang menjelaskan. Alhamdulillah sudah banyak yang benar ya. Jadi kita akan singgung sedikit ya. Nanti selanjutnya kita akan menyinggung ke komponen penghubung jaringannya ya. Yang pertama ini adalah server ya. Server pada jaringan komputer ini berfungsi memberikan pelayanan terhadap permintaan klien untuk menyediakan berbagai perangkat keras yang terdapat di dalam komputer ya. Kayak sebuah memori yang lebih besar, hard disk kapasitasnya besar ya. Terus nanti server ini juga nanti bisa dihubungkan ke printer ya. Jadi printernya cuma satu, kita bisa langsung mencetak dari meja kerja kita ya, meskipun dia servernya ada printernya ada di ujung ya, kita tinggal pilih print server, enter, set, nanti servernya akan memproses dan printernya juga akan mencetak hasil kerja kita ya. Jadi kita nggak perlu riwari anggota printer lari ke sana ke sini ya, gitu. Terus server pun juga bisa digunakan sebagai tempat di mana sebuah aplikasi atau software itu diterapkan. Seperti salah satu contohnya yang sudah kita terapkan adalah server untuk CBT ya, Computer Based Test atau ABT ya, Android Based Test yang kita gunakan untuk tes ya. CBT ini tidak bisa aktif. CBT ini udah aktif. Web off. Orang paling minta tampil kayak. Oke, kebetulan ternyata CBT kita sedang off ya, mungkin sedang istirahat karena sudah digunakan untuk ujian sekolah dari kakak kelas kalian yang kelas 12 kemarin ya. Kita ujiannya kita gunakan server itu. Jadi tidak paper lagi ya, tapi kita paperless ya. Bisa ujian dari rumah ya. Salah satu kegunaan server itu. Yang selanjutnya adalah klien ya. Klien ini adalah kalian ya. Klien ini adalah kalian, di mana klien ini adalah komponen jaringan yang ada pada komputer, yaitu klien ya sendiri dapat Anda gunakan untuk mengakses layanan yang diberikan oleh komputer server ya. Jadi pada contohnya seperti ujian sekolah kemarin itu yang servernya itu berada di sekolahan ya, sedangkan klien yang disebut klien itu adalah kalian ya, penggunanya. Jadi kalian mengakses link dari atau ABT-nya atau CBT-nya program yang ada di server menggunakan HP kalian. Nah, itu sudah dianggap sebagai klien seperti itu. Yang selanjutnya adalah modem. Ya, modem ini digunakan sebagai perangkat ya, dia sumber internet ya, atau sumber internet kita dari ISP atau Internet Service Provider ya, di mana modem ini bisa kita gunakan ya, yang terbaru itu bisa kita gunakan untuk internetan, telepon, dan juga nonton TV ya, TV yang berbayar tentunya ya. Sekarang sudah lebih canggih ya. Untuk modem sendiri sekarang sudah menggunakan yang namanya kabel fiber optik ya. Kalau dulu kita masih menggunakan kabel tembaga, mungkin ada yang di rumahnya juga dulu punya ya, yang punya telepon itu
Itu masih pakai kabel tembaga dulu, cuman sekarang sudah diganti dengan kabel fiber ya. Tuh. Ya, modem sendiri itu perangkatnya terpisah dari komputer ya. Jadi jika ingin menggunakan sebuah modem, Anda harus menginstal driver modem tersebut terlebih dahulu ya. Ini pengertian yang lama. Cuman yang terbaru kita modem sudah disiapkan, tinggal colok ke portnya, tinggal kita sambungkan menggunakan kabel UDP, sambungan ke laptop atau ke komputer atau menggunakan wireless, kita sudah bisa jalan ya, bisa internetan ya. Modem sendiri ada dua jenis ya. Yang pertama adalah modem dari IndiHome ya. Ini akan saya perlihatkan ya. Modem IndiHome itu seperti ini ya contohnya. Nah, oke, seperti ini. Ada juga modem stick ya. Nah, modem stick. Nah, modem stick ini pakainya kartu GSM ya. Kartu GSM atau kartu dari provider seperti Telkomsel, IM3 atau Smartfren ya. Itu pakainya ini modem stick. Ini tinggal colok ke laptop atau ke komputer, install drivernya, terus kita bisa menggunakan untuk berinternet ria ya, seperti itu. Nah, itu modem. Terus selanjutnya adalah router ya. Nah, komponen router ini berfungsi sebagai penghubung antara LAN ya, local area network, dengan jaringan internet di perangkat komputer yang kalian gunakan ya. Jadi kayak di lab ini komputer yang kalian gunakan itu alamat-alamatnya ya atau jaringan internetnya itu dia dibagi oleh yang namanya router ya. Router sendiri itu banyak jenisnya ya. Yang pertama router yang dari TP-Link. Ini router yang murah ya, TP-Link. Nah, ini dia juga router ya. Dia sudah bisa membuat IP sendiri atau membuat alamat sendiri. Jadi tinggal kita konekkan ke modem, dia sudah bisa memberikan akses internet ke kita, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah router mikrotik. Nah, ini lebih advance ya, atau lebih tingkatannya lebih tinggi ya. Seperti ini, bentuknya banyak ya. Ini nanti akan kalian pelajari di kelas 2 ya. Kelas 2 nanti kalian akan belajar menggunakan router ya. Dan juga ada yang lain yaitu router Cisco. Nah, yang ini lebih mahal ya, router Cisco ini. Kita di sekolahan kita punya sekitar berapa? 20 router Cisco. Ya, kita punya 20 router Cisco ya. Harganya ini kelihatan ya, 15,310 ya, kisaran segitu. Jadi dapat satu motor Matic ya, Matic yang DIT. Nah, ini kalau kalian beli ini ya, kalian bisa mengcover jaringan minimal di seluruh desa ya, itu sudah cukup ya. Ini untuk advance ya. Kalau yang atau dalam artian tingkatnya itu lebih tinggi ya. Kalau hanya sebatas TP-Link itu bisa digunakan untuk satu rumah ya, atau pakai modem yang dari IndiHome itu juga sudah bisa ya, sudah cukup. Jadi nggak perlu pakai yang router ini ya, karena modem yang dari IndiHome atau dari Bisnet itu dia juga sudah dilengkapi oleh router ya, seperti itu.
Selanjutnya adalah hub. Ya, hub adalah sebuah komponen pada jaringan komputer yang terdiri dari beberapa port. Namun masih tetap menggunakan metode broadcast dalam mengirimkan sinyal ke perangkat. Ya. Ini hubnya itu seperti ini bentuknya. Cuman sekarang sudah digabung antara switch dan hub. Ya. Switch itu seperti ini. Ya. Nah, kendalanya di hub itu, jika salah satu port sibuk, maka port lainnya pun harus menunggu untuk mengirimkan sinyal ke perangkat yang lain. Ya. Jadi kenapa sekarang hub sudah jarang digunakan ya salah satunya ini. Ya. Terus untuk switch ya, ini lebih banyak kita pakai ya. Switch ini juga dapat disebut dengan multiport bridge karena memiliki kegunaan yang hampir sama dengan komponen jaringan bridge. Jadi dari satu router ya, nanti topologinya nanti akan saya gambarkan ya, nanti akan saya pakai penggambarannya kita gunakan di paket tracer ya. Nanti di pertemuan selanjutnya ya kita pakai penggambaran atau topologi jaringan yang sering kita gunakan ya, kita pakai star ya. Jadi nanti akan saya gambarkan menggunakan aplikasi paket tracer. Nah, ini share screen saya masih kelihatan ya ini ya. Halo, Mbak Rizka Wijayanti, halo. Iya, Pak. Share screen saya masih kelihatan ya? Masih. Oke. Nah, ini Cisco-nya ini sudah muncul, Cisco Packet Tracer. Nanti kita bisa menggunakan membuat topologi jaringan pakai ini ya. Ini adalah switch ya. Ini switch. Ini kita pilih router yang ini. Nah, ini router Cisco ya. Nah, yang komponen penghubung nanti kita pakainya ini. Ya, ini masih masih kode-kode ya. Masih gambar, cuman di situ ada keterangannya. Nanti untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan ya. Ini PC ya. Nah, kita bisa pakai banyak. Terus ini server. Seperti itu. Ya. Terus ini untuk modemnya, internet. Nah, seperti itu. Ini akan kita bahas besok ya. Saya cuma sedikit menampilkan aja. Oke, kita kembali ke switch ya. Keunggulan switch adalah walaupun terdapat port switch yang sibuk ya, tetapi port-port lainnya masih dapat berfungsi dengan baik ya. Jadi dia tidak masalah. Switch pun memiliki fitur-fitur yang lebih canggih, contohnya seperti menggunakan alamat perangkat fisik di setiap pesan yang masuk. Ya, jadi pakai IP address yang berbeda-beda ya ke setiap komputernya. Berbeda dengan komponen hub, switch tidak melakukan broadcast atau tidak melakukan pesan bareng ya. Jadi disebar undangan itu kan broadcast namanya. Tapi kalau undangannya dia tertujunya ke salah satu orang, misalnya undangan kajatan ya. Undangan kajatan itu kan dia kan spesifik ya alamatnya ya, pakai namanya siapa ya, diterkin yang ngomong. Kalau undangan yang broadcast itu biasanya kayak undangan kerja bakti ya, di mungkin yang masjid ya, atau di musola. Terus undangan takziah. Nah, itu kan dia broadcast di mungkin yang masjid apa yang musola, itu broadcast. Jadi bedanya kayak gitu. Broadcast itu ya banyak yang dengar ya, entah itu dia nanti
melaksanakan atau tidak, tapi dia mendengarkan atau dia menerima pesan itu ya. Tapi kalau yang private ya, itu dia kayak undangan pakai IP address, itu dia undangan ya, sistemnya kayak gitu. Jadi penggambarannya itu seperti itu. Terus komponen hub itu hanya akan melakukan broadcast pesan ke sistem atau port yang dimana pesan tersebut harus dikirim ya. Jadi nggak enaknya pakai komponen hub itu kayak gitu. Nah, sekarang enaknya kita pakai switch ya, dia tidak berpengaruh portnya ya. Di sini sibuk, sini masih bisa jalan ya. Ini portnya sendiri-sendiri ya. Nah, portnya sendiri-sendiri. Ini bisa digunakan untuk satu lab ya, satu jaringan lab. Biasanya satu lab itu terdiri dari 40 komputer ya, kalau di sekolah. Cuman kalau di tempat lain nggak tahu ya, tapi kalau di SMK itu satu lab itu pakai satu switch. Berarti pakai switch yang berapa port? Ada yang bisa jawab? Silahkan raise your hand, jawab. Ada yang tahu? Halo? Nah, itu nanti dijadikan PR ya. Kalau ada lab ya, satu buah lab, dia pakai 40 PC ya, itu dia butuh server yang dia butuh switch yang berapa port. Nah, itu nanti itu jadi soal AKM ya, nanti bisa dianalisis. Oke, kita lanjut bridge. Nah, keunggulan utama dari komponen bridge adalah memiliki kemampuan dalam memakai MAC address ketika proses transfer frame ke alamat tujuannya. Jadi MAC address itu kepanjangan dari, cari sama-sama. Address adalah, nah, MAC address adalah media access control address ya. Jadi setiap perangkat jaringan atau perangkat komputer, telepon dan lain-lain, dia itu sudah punya MAC address tersendiri. Kalau nggak percaya, kalian bisa buka HP kalian masing-masing. Di bagian jaringan kalian cari MAC address ya. Atau biasa disebut physical address atau alamat fisik dari sebuah perangkat ya. Tuh. Itu tadi keunggulan dari bridge ya. Jadi kinerjanya itu dia lebih pintar dibandingkan komponen hub yang lain karena dia langsung tertuju ke MAC address-nya, bukan ke IP address-nya. Yang selanjutnya adalah repeater. Ya. Bagi kalian ya yang ingin menggunakan jaringan WiFi di rumah ya, tapi kalian tidak bisa berlangganan dari Telkom karena terkendala mungkin tempat ya atau apa, kalian bisa menggunakan yang namanya repeater ya. Nah, di alat ini, di router TP-Link nah di alat ini ya, di router TP-Link ini juga sudah ada fitur repeater ya. Jadi
repeater itu sistemnya seperti kalian menangkap sinyal, ya, menangkap sinyal jaringan WiFi, lalu melemparkannya kembali. Jadi kalian menerima terus disebarkan. Ya, jadi katakanlah di rumah saya itu saya punya tetangga, ya. Di tetangga saya dia nyalur WiFi, ya kan? Tetangga saya dia nyalur WiFi. Nah, saya pengen WiFi-an juga kan. Nah, ternyata di rumah saya itu sinyalnya jelek, ya kan? Terus saya beli alat yang namanya TP-Link tadi, itu yang lebih murah, ya, kisaran 200-300an, ya. Itu saya beli itu, terus saya setting, ya kan? Saya jadikan repeater, tentunya dengan seizin tetangga saya, ya. Saya per bulannya mau bayar 50, mau bayar piro, ya, kayak gitu. Terus saya setting jadi repeater, jadi kan. Nah, saya bisa berinternet ria di rumah dengan sinyal yang cukup bagus, ya, dengan pusat dari internetnya itu dari tetangga saya, ya, seperti itu. Jadi gambarannya seperti ini. Saya coba gambarkan, ya. Nah, katakanlah ini adalah WiFi di tetangga saya. WiFi tetangga. Ya, ini WiFi tetangga. Terus dari rumah saya. Nah, ini rumah saya. Ini wifi-nya sampai, tapi sinyalnya jelek, ya kan? Terus saya beli alat TP-Link tadi. Ya, TP-Link. TP-Link ini saya setting jadi repeater. Ya. TP-Link saya setting jadi repeater. Nah, jadi repeater, ya. Jadi dia ini dari sini, ya, wifi-nya. Ya, dari sini terus ya, di sini ke sini nyambung, tapi dia nggak pakai kabel, ya. Nyambungnya dia pakai wireless itu lambangnya kayak gini, nyambung, ya. Yang awalnya sinyalnya lemah di rumah saya ini jadi kuat gara-gara repeater ini. Nah, jadi saya di sini bisa berinternet ria dengan santai, gitu ya. Nah, ini saya internetan di rumah, kayak gitu sistemnya. Yang selanjutnya adalah NIC, Network Interface Card. Ya, ini digunakan untuk komputer, ya. Ditambahkan di komputer karena di komputer itu biasanya sudah ada satu NIC atau port LAN-nya, tapi karena biasa kadang digunakan untuk server, dia harus ditambah NIC lagi, ya. Terus selanjutnya adalah kabel dan konektor, ya. Ini kabel kalau komputer biasanya menggunakan kabel UDP jenisnya, ya. Kabel UDP ini adalah konektor RJ45, ya. Dan ada juga kabel yang lain yaitu koaksial, tapi juga nggak dipakai, ya. Dan sekarang yang terbaru pakai kabel serat optik, ya. Yang terbaru dia pakai kabel kaca dengan kecepatan yang cukup tinggi, ya, dengan biaya yang cukup murah, ya. Jadi seperti itu. Untuk jenis jenis komponen penghubung itu adalah kabel, ya. Ini dicatat, ya. Komponen penghubung itu satu, ya, kabel, ya, hub, dua hub, ya, switch hub aja, switch hub. Kalau pakai router, ya pakai router, ya.
Udah, ini tok. Tambah 1 access point. Ini. Jadi komponen penghubung tuh ini. Ya, pakai kabel. Satu lagi nih. Oh, udah. Access point ini udah mendukung pakai sistem wireless. Jadi wireless itu dia nggak pakai kabel, ya. Wire kan artinya kan kabel ya. Less itu pengurangan ya. Jadi wireless. Jadi dia nggak pakai kabel. Kalau kabel kan masih yang lama ya. Kalau yang wireless itu kita bisa pakai komponen atau perangkat-perangkat jaringan dimanapun. Kalau kabel kan terbatas ya, terbatas panjangnya kabel seberapa ya. Tapi kabel ini tetap masih digunakan untuk jaringan internetnya ya, sumbernya seperti itu. Mungkin itu sedikit paparan dari saya terkait tugas yang kemarin. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Sampai di sini ada pertanyaan? Mbak Maulida, adakah pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Mas Adi Sawung, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya sudah ikut PJJ kali ini ya. Semoga nanti kedepannya saya akan lebih sergap lagi ya untuk ngajar kalian supaya kalian tidak terjadi ketertinggalan ya. Insya Allah minggu depan kita akan membahas untuk membuat topologi jaringan pakai pakai tracer, dan kita belajar yang namanya IP address itu ya. Itu untuk nanti akan saya berikan tugas ya. Jadi di balik PJJ ini kita juga harus sedikit mengerjakan tugasnya nanti nggak susah-susah ya, nggak membuat video lagi, cukup nanti kalian tulis tangan aja sama nanti digambar ya. Tugasnya itu nanti akan saya share di grup ya, karena teman-teman kalian yang kelas TKJ 1 kan nggak bisa ikut PJJ ya, jadi akan saya share di grup aja gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata ya dan ketidakkenyamanannya tadi, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa live ya. Dadah. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan ya. Tetap jaga kebersihan dan lain-lain. Jangan lupa semangat.